Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita bersua kembali dalam program kesayangan kita Dialog Islam yang tentunya adalah di Taman Kalbu. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Taman Kalbu tentunya akan mengkaji beberapa topik yang berada di sekitar kita. Saat ini kami akan menyajikan pembahasan terkait dengan topik solusi menghadapi hidup susah di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih kita rasakan. Dan untuk berdialog interaktif langsung terkait dengan tema kita di kesempatan kali ini, tentunya saya tidak sendiri, ada narasumber yang sangat berkompeten yang akan kita kupas tuntas ya, bagaimana solusi untuk menghadapi hidup susah. Tentunya saya sapa, di samping saya ada Ustadz Yasir Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Tapi itu kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah juga. Baik ya, saya sapa yang kedua ya, ya tidak asing lagi, Ibu Haja Sida S. Bahmid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Di kesempatan ini juga di tengah-tengah kita juga ada para jamaah. Saya sapa dari Majelis Taklim Nurul Qalbi, Galelano ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Tetap semangat di pandemi ini. Yang penting tidak susah saja. Terkait dengan tema kita ini, mari kita dengarkan sama-sama ya penyampaian materi dari narasumber kita. Kita dengarkan bersama, nanti ada interaktif yang mungkin kita kembangkan dalam sisi tanya jawab nanti. Saya memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pada kesempatan yang berbahagia ini, kalaupun disebutkan dengan aktivitas kita keseharian, tetapi dengan izin, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah kumpul kita di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam mengikuti sebuah pengajian dalam agenda bagaimana kita terus belajar ilmu pengetahuan, dan ini merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hanya kepada baginda tercinta Habibullah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majelis Taklim, pemirsa Gamalama TV di mana sekalian berada, alhamdulillah tema kita sudah disampaikan tadi oleh Bapak Moderator, bahwa tentang bagaimana kita menghadapi sulitnya kehidupan, bagaimana kita mencari sebuah solusi di masa pandemi COVID-19. Ibu-ibu Majelis Taklim, pemirsa Gamalama TV di mana saja kalian berada, bahwa dalam proses kehidupan ini akan terus berlangsung. Apapun yang kita hadapi itu merupakan sebuah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada kehidupan ini adalah bagaimana kita terus mencari solusi dan solusi dalam kehidupan ini. Artinya bahwa sebelum COVID-19 atau COVID-19 pun masalah dalam kehidupan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyiapkan solusi dari setiap kehidupan. Olehnya itu bukan lagi pertanyaan yang mengapa dan mengapa. Kalau pertanyaan yang hadir dalam kerangka pemikiran kita ataupun cara berpikir kita, bahwa mengapa ini harus terjadi, ini menggambarkan bahwa setiap saat pastinya kita akan salahkan orang lain. Kenapa demikian? Kenapa harus terjadi? Dan pastinya tidak akan solusi yang tergambar dalam pemikiran kita. Tetapi pertanyaan yang harus kita rubah adalah bagaimana yang harusnya kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, termasuk salah satu ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita saat ini, yakni COVID-19 ataupun COVID-19. Olehnya itu saya harapkan kepada kita semua untuk mari sama-sama merubah cara berpikir kita. Bagaimana yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di masa ujian atau di masa pandemi seperti ini, sehingga ada sebuah gerakan, ada sebuah upaya, ada sebuah cara
untuk kita menjalani kehidupan ini hingga tergambar dalam pemikiran kita untuk terus berkarya, untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Ya, baik, luar biasa ya penyampaian materi kita telah dengarkan dari Ustadz Yasir Majid ya. Nah, alangkah baiknya kita akan dengarkan lagi untuk memperkuat topik kita di kesempatan saat ini. Kita memberikan kesempatan kepada Ustazah Sida Bahmid untuk memperkuat terkait dengan topik mencari solusi bagi menghadapi hidup susah. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk syukur itu tidak harus kita dalam keadaan senang. Bentuk syukur itu tidak hanya dalam bentuk mungkin kita dalam keadaan berpesta pora. Rasa syukur kita wujudkan bukan hanya dalam bentuk kita diberikan jabatan dan nikmat yang begitu banyak, tetapi bentuk syukur itu kita setiap hari, setiap napas ini diberikan kesempatan oleh Allah. Tentunya kita mengingat Allah dengan rasa syukur kita memenuhi seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan tausiah Taman Qalbu ini dan kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Dan bahkan sampai detik-detik datangnya sakaratul maut pun masih tetap menginginkan akhlaknya manusia dengan meneriakkan ummati, ummati, ummati. Siapa umatnya? Kitalah yang dalam KTP dan dalam keadaan lahir dan insya Allah kembali nanti masih tetap dalam predikat Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali lagi di ruang Taman Qalbu dengan kajian-kajian Islami seputaran keluarga, bagaimana kita memperbaiki keluarga, bagaimana kita memperbaiki karakteristik anak. Dan kali ini kami berdua bersama Ustadz Yasir ini tampil dengan bagaimana solusi menghadapi hidup susah di tengah pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini jangan ada mama-mama di rumah yang dengar 19 apa lagi tuh, 19 apa lagi tuh. Ini sudah yang corona itu, ini sudah. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi solusi ini? Banyak di antara kalangan kita yang tidak mencerna dengan baik bahwa sesungguhnya ini adalah ujian Allah. Dan harus kita pahami bahwa setiap ujian itu tidak disertakan oleh Allah dengan sebuah malapetaka. Boleh jadi ujian yang Allah berikan kepada kita justru meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita karena diuji imtak kita, yang katanya saya sudah penuhi sholat 5 waktu sehari semalam, saya sudah laksanakan sunnah-sunnahnya. Ketika pagi hari orang masih dalam keadaan sibuk mencari hal-hal dunia, saya alhamdulillah sempatkan diri untuk salat sunnat duha, yang ketika malam hari Allah tidurkan semuanya, semua terlena dalam mimpinya, tetapi saya masih bangun untuk lail, saya masih bangun untuk tahajud, saya bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, saya zikir kepada Allah.
Tetapi ketika dibenturkan masalah sedikit saja oleh Allah, buyar imannya. Lantas di mana tata letak iman dan takwa kita yang kita katakan, saya sudah tawadhu ya Allah, saya ini orang beriman ya Allah. Berarti kita termasuk orang-orang yang takabur, yang mengukur iman dan takwa kita hanya semata-mata dalam perbuatan kita yang tidak nyata di hadapan manusia yang lain. Jemaah yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya solusi kita untuk mencari agar supaya mencari kebaikan, mencari jalan keluar agar supaya tidak selamanya kita merasakan susah itu, tentunya yang pertama dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, tidak semua orang bisa menikmati setiap pagi sampai sore itu diberikan kesempatan oleh Allah dengan jiwa dan kebahagiaan. Ada dua ciri pandang dalam kehidupan ini. Pandangan yang pertama adalah orang yang memiliki harta benda, orang yang memiliki kedudukan yang sangat strategis, bisa dikategorikan dia adalah orang kaya, dia adalah orang bahagia, tetapi selalu berbenturan dengan masalah. Dan masalah itu muncul yang tidak lain daripada di dalam keluarganya sendiri. Mohon maaf, mungkin di antara kita ada pemicu masalah itu. Suami istri kita baik, tapi diuji oleh Allah dengan anak. Kita dengan anak baik, tapi diuji dengan suami. Kita suami dan anak bahagia, tapi diuji oleh mertua. Kita dengan mertua bahagia, tapi diuji oleh tetangga. Semua itu akan tetap kita alami dalam proses waktu 24 jam. Ketika kita tidak alami pada saat apa, dan kita mau menolak masalah itu tidak ada, nanti pada saat kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang barat bilang nanti sonekah, so mati baru kita orang terlepas dari masalah. Tapi itu masalah dunia, belum terlepas secara keseluruhan, karena kita akan berhadapan dengan yaumil mahsyar nanti. Peradilan Allah akan mulai mengadu dan mulai bertanya, apa yang engkau lakukan selama engkau diberikan kesempatan sampai engkau mati. Bu, jangan-jangan usia kita yang 40 tahun ini tidak berbuat apa-apa ketimbang anak yang usia 4 tahun sudah mampu menerjemahkan Al-Quran dengan baik. Ibu, jangan-jangan usia kita yang sudah hampir kepala 5 ini, bahkan ada yang sudah kepala 5, tidak bisa berbuat apa-apa ketimbang anak yang 5 tahun mampu menerjemahkan Al-Quran dengan baik, mampu menunjukkan akhlakul karimah dengan baik. Maka jangan pernah kita merasakan bahwa sayalah yang terbaik. Kita beristighfar kepada Allah, jauhkan. Oleh karena itu, sebenarnya saya bisa mengatakan, dalam hati kecil kita bisa mengatakan bahwa apapun yang Allah berikan kepada saya, tentu itu adalah bagian daripada kehendak Allah. Kenapa? Karena kita punya rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kemudian, hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Di sini yang kita berbicara tentang qada dan qadarnya. Amal takdir baik dan takdir buruk kita. Semua yang Allah berikan kepada kita tentunya memiliki jalan keluar. Penyakit saja Allah berikan ada obatnya. Likulli da'in dawain. Setiap penyakit yang Allah berikan pasti ada obatnya. Nah, bagaimana solusi permasalahan kita setiap kita hadapi kok tidak ada jalan? Itu orang malas, orang yang tidak mau bertanya, orang yang sosialnya kecil volumenya. Maka kemarin-kemarin kita sudah membahas, jangan mengukur hubungan kita dengan Allah sudah baik, tetapi bagaimana kita mengukur hubungan kita dengan sesama manusia. Yang tadi saya katakan, salatnya sudah bagus, ngajinya sudah bagus, zikirnya sudah bagus, qasidahnya bagus, semua ibadah kepada Allah itu sudah bagus. Tapi bagaimana dengan karakter dia? Jangan-jangan dia bagus di hadapan Allah,
tetapi dia tidak bagus di sesama manusia. Masya Allah. Maka kita kadang butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Kita sebagai anak, semampu kita dalam keadaan mungkin kita sudah bahagia dengan harta yang ada, dengan jabatan yang ada, diberikan karunia anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, suami yang baik, pemimpin yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bagus dengan keluarga kita, ibu, bapak kita, orang tua kita, saudara kita, besan kita, dan lain sebagainya. Maka ini belumlah sempurna. Karena apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Saya sering katakan, ibadah kita dengan Allah itu Allah yang tahu dan kita yang tahu ukurannya sampai di mana. Tetapi ibadah kita dengan sesama manusia inilah yang nyata. Maka oleh karena itu kita harus memperbaikinya. Agar supaya apa? Setiap permasalahan yang kita hadapi, mungkin saya dapat masalah, misalnya suami saya tidak menyelesaikan masalah itu, tetapi mungkin orang lain yang menyelesaikan masalah itu. Baik, Pak Pikal, mungkin ini openingnya, dan insya Allah jamaah sekalian kita akan kembangkan melalui tanya jawab. Saya cuma sekedar membuka agar supaya bahwa setiap solusi, setiap permasalahan yang kita hadapi pasti Allah berikan jalan keluarnya. Terima kasih. Ya, baik, ya, luar biasa. Di tengah permasalahan tetap ada jalan. Tinggal bagaimana manusia itu berkreatif untuk bagaimana mencari jalan keluar, ya. Tidak ada yang terkunci dalam situasi apapun, termasuk pandemi yang kita rasakan ini. Baik, para jamaah sekalian dari Majelis Ta'lim Nurul Qalbi, ibu-ibu kayaknya sudah mau bertanya ya, tapi disiapkan pertanyaan yang bagus. Nanti akan disampaikan di sesi berikutnya. Kita break dulu sebentar, pemirsa Gamla TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.